أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak level 4 yang solih dan solihah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran PAI. Kali ini kita masih melanjutkan materi pekan kemarin, yaitu hadis tentang iman. Sebelum lanjut, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pekan kemarin kita sudah sama-sama menghafalkan hadis tentang iman beserta artinya. Insya Allah teman-teman semuanya sudah hafal ya hadis dan artinya ya. Kalau gitu kita lanjut ke terjemahan hadisnya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya." Riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman coba perhatikan di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memulai dengan penyebutan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Yang artinya kalimat tersebut adalah kalimat yang penting. Makanya di sini penjelasan poin pertama kita yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena beriman kepada Allah dan hari akhir adalah akan menyebabkan orang bersemangat untuk bertakwa, akan menyebabkan kita untuk terus memperbanyak amal ibadah, untuk terus memperbanyak amal soleh gitu. Nah, karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu di dalam hidupnya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan seenaknya saja. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan merasa takut bahwa Allah lah yang terus mengawasi kita, bahwa nanti ada hari akhir, akan ada hari pembalasan gitu. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan melakukan apapun, dia akan bebas melakukan apapun di dalam hidupnya tanpa ada rasa takut, karena dia merasa bahwa dia tidak percaya pada Allah dan dia tidak percaya kepada hari akhir. Dia percaya bahwa hidup di dunia itu selamanya, dan dia tidak percaya bahwa nanti akan ada hari pembalasan gitu. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di sini siapa yang mengingkari adanya hari kiamat atau hari akhir, dia telah keluar dari agama Islam. Nah, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu harus membuktikan pengakuannya, Kak. Harus membuktikan pengakuannya dalam bentuk perbuatan nyata. Perbuatan nyata apa ya? Perbuatan nyata yang disebutkan di dalam hadis, yaitu yang pertama menjaga lisan. Nah, hadisnya bunyinya gimana sih? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, berkata baik atau diam ini menjaga lisan maksudnya. Jadi seseorang yang menjaga lisannya, yaitu hanya berkata dengan perkataan yang baik, ucapan yang benar, adil dan jujur, itu berarti dia sudah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir gitu. Selain itu, Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab, yaitu Allah akan selalu membimbing orang-orang yang menjaga lisannya, membimbing pada apa? Membimbing pada perbuatan-perbuatan yang baik dan akan mengampuni dosa-dosanya gitu. Itu manfaat dari menjaga lisan. Nah, ada juga perkataan dari Utsman bin Affan, ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi soleh dan bersih gitu. Jadi lidah seseorang atau ucapan seseorang atau lisan seseorang itu akan mempengaruhi hati seseorang gitu. Jadi kalau misalnya lidahnya itu dijaga, lisannya itu dijaga, berarti insya Allah hatinya juga akan terjaga, hatinya itu akan bersih dan menjadi soleh gitu. Itu perkataan Utsman bin Affan.
Nah, ini yang tadi Ibu bilang di Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan dan yang besar gitu. Nah, jadi di situ ada kalimat ucapkanlah ucapan yang benar gitu. Itu perintah Allah ya. Gitu, teman-teman. Nah, Rasulullah SAW itu telah mencontohkan kepada kita betapa lembut dan santunnya Rasulullah, sehingga orang yang berbicara dengan beliau merasa dia yang paling dimuliakan oleh Rasulullah. Jadi ada beberapa adab nih teman-teman, adab berbicara yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh agama Islam. Yang pertama, berkata yang baik-baik saja. Yang kedua, jangan mengutuk dan jangan berbicara kotor. Yang ketiga, dilarang berdusta untuk membuat orang tertawa. Terus menghindari perbuatan menggunjing atau ghibah. Kemudian mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang terakhir, menghindari perkataan kasar, keras, dan menyakitkan perasaan orang lain. Gitu. Kemudian yang kedua ada memuliakan tetangga. Hadisnya bunyinya gimana? Bunyinya itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, bunyi hadisnya kan fal yukrim jarohu. Yukrim itu dalam bahasa Arab artinya bisa menghormati, bisa memuliakan teman-teman, sama aja. Nah, jadi tetangga itu yang kayak gimana sih? Tetangga itu orang yang tinggalnya itu berdekatan dengan kita. Jadi kalau orang yang tinggalnya dekat sama kita, itu artinya dia itu punya hak, Kak. Punya hak untuk dimuliakan, untuk dihormati, dijaga haknya dan tidak diganggu atau disakiti. Nah, jadi di dalam buku PAI itu berdasarkan kedekatannya, tetangga itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, tetangga itu orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Terus orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita. Orang yang rumahnya dalam jarak 40 rumah dari rumah kita. Orang yang tinggal dalam satu negeri dengan kita, semakin dekat maka semakin besar haknya sebagai tetangga. Memuliakan tetangga itu dengan tidak menyakiti atau mengganggu tetangga, Kak. Jadi ada hadis lain yang Rasulullah SAW itu bersabda seperti ini. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Jadi menyakiti itu bisa berarti mengganggu. Nah, contohnya seperti apa? Contoh perbuatan mengganggu tetangga itu seperti mengeraskan suara radio atau TV. Jadi misalnya malam-malam, tengah malam, kita menonton TV, kemudian volumenya besar sekali, sampai-sampai mengganggu tetangga kita yang sedang tidur. Itu contohnya, contoh mengganggu tetangga. Terus contoh yang lainnya, mengotori halaman tetangga, misalnya supaya halaman tetangga jadi kotor, jadi banyak nyamuk, dan lain sebagainya. Terus contoh yang lainnya, menutup jalan, jadi supaya tetangga itu tidak bisa lewat, tidak bisa mengakses jalan itu, padahal itu satu-satunya akses jalan buat dia gitu. Itu contoh perbuatan mengganggu tetangga dan lain sebagainya ya. Teman-teman, cara memuliakan tetangga itu salah satunya dengan cara memberikan makanan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur yaitu daging berkuah, maka perbanyaklah airnya atau perbanyaklah kuahnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sharing makanan atau memberikan makanan kepada tetangga itu adalah salah satu cara berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang terakhir, bukti yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan cara memuliakan tamu. Sebagaimana di dalam hadis tentang iman, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu adalah akhlak yang terpuji. Dalam hadis ini, Nabi tidak menyebutkan tuh batasan pemuliaan untuk tamu, karena memuliakan tamu itu disesuaikan dengan urf atau kebiasaan setempat. Jadi beda-beda pada setiap orang itu, memuliakannya, cara memuliakan tamu itu berbeda-beda gitu. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan pemberian untuknya sehari semalam. Kemudian hak bertamu adalah 3 hari. Setelah itu adalah sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sebagai tuan rumah,
ketika kita kedatangan tamu, ketika kita menerima tamu, kita juga punya adab atau aturan saat menerima tamu. Seperti diantaranya itu wajah kita ketika kedatangan tamu, wajah kita harus happy, bersih, rapi, dan menutup aurat. Terus kita harus tetap memperhatikan waktu sholat, terus tamunya diajak berbincang-bincang atau ngobrol, terus tidak boleh melakukan hal-hal maksiat atau tidak berfaedah, dan kita harus segera menjamunya atau segera memberikan makanan dan minuman, disambut dengan ramah tamunya, dan dijamunya itu maksimal 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari itu berarti dihitung sedekah. Jadi yang 3 hari itu wajib teman-teman, karena 3 hari atau dijamu 3 hari itu adalah haknya si tamu gitu. Terus kemudian ketika tamunya pulang, kita antar hingga depan rumah gitu. Itu adab atau aturan ketika kita menerima tamu. Kemudian adab untuk tamu atau ketika kita bertamu ke rumah atau ke tempat tinggal seseorang. Jadi kita tidak boleh mencela sajian. Misalnya makanannya kurang enak kah, atau makanannya sedikit banget kah, atau membicarakan kekurangan pelayanan si tuan rumah, itu tidak boleh. Tidak boleh menceritakan aib juga. Nah, yang harus dilakukan adalah mendoakan tuan rumah. Jadi ketika kita bertamu, kita harus mendoakan tuan rumah. Doanya gimana? Doanya Allahumma barik lahum fima rozaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka pada rizki yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan ampunilah dosa mereka, serta kasihanilah mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Gitu. Jadi sebagaimana kisahnya kaum Ansor yang memuliakan tamu, itu ada di halaman 16 sampai halaman 17. Teman-teman silakan dibaca kisahnya, kemudian setelah itu teman-teman ambil pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Itu Masya Allah banget. Sesungguhnya Rasulullah dan para sahabatnya itu benar-benar contoh terbaik dalam memuliakan tamu. Masya Allah kisahnya teman-teman. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang mengaku beriman itu harus membuktikan pengakuannya dalam perbuatan nyata. Perbuatan nyata apa aja? Jadi bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir diantaranya ada apa aja? Ada berkata yang baik, menahan diri dari berkata tidak baik atau maksudnya diam, terus menghargai tetangga, dan memuliakan tamu gitu. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Berkata baik atau diam, menghargai tetangga, dan memuliakan tamu. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah contoh terbaik dalam memuliakan tetangga dan tamunya. Masya Allah. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil di pelajaran kali ini. Nah, untuk tugasnya teman-teman silakan menjawab pertanyaan berikut ini ya dengan jawaban yang benar. Dikerjakan boleh di buku tulis atau boleh di kertas HVS atau dimanapun. Tidak perlu ditulis soalnya, langsung jawabannya saja dan dikumpulkan ke nomor ibu ya. Itu saja. Ibu rasa cukup. Syukron jazilan sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa memahami materi kali ini dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Selamat mengerjakan tugasnya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.